Ini adalah makanan laut terlezat. Koki dengan hati-hati menggunakan pisaunya. Tapi ia tertegun. Ia menemukan sebuah koin perak dalam perut ikan. Koki takut tamunya kecewa. Tapi tamunya justru percaya itu tanda keberuntungan. Ia segera membelinya. Ia memiliki rencana besar. Dan pada hari istimewa si pria, ia menunjukkan kotak kecil itu ke pacarnya. Saat membukanya, wajah wanita itu langsung pucat. Singkirkan itu. Wanita itu pergi ke toilet. Hal-hal aneh terjadi. Seorang pria tua datang ke restoran. Ia langsung menembak. Pelayan itu tewas seketika. Juga pria itu. Orang tua itu mengobrak-abrik tubuhnya. Dia datang mencari koin perak. Wanita itu bersembunyi dan tidak berani bersuara. Tanpa disadari dia melihat kotak. Orang tua itu mengikuti arah mata wanita itu. Ia juga melihatnya. Ketika ia bangun, penjaga tiba. Ia menembak orang tua itu. Tapi orang tua itu tidak terluka. Tidak hanya itu, dia juga menyerang balik. Buk buk buk, ia menghajar penjaga. Terus-menerus, penjaga melepas kalung orang tua itu. Anehnya, orang tua itu segera jatuh. Ia mati seketika. Penjaga tertegun. Ternyata di dalam kalung ada koin perak. Jadi dari mana koin perak ini berasal? Itu sangat aneh. Koin perak ini berasal dari zaman Yesus. Yudas Iskariot mengkhianati Yesus untuk mendapatkan koin itu. Tapi Yudas tidak mengira. Yesus kembali dari kematian setelah disalib. Yudas malu dan menggantung dirinya. 30 koin perak di tangannya juga berubah menjadi kutukan yang tersebar di dunia. Setiap ada koin perak, selalu ada bencana yang datang. Di suatu daerah, seekor sapi melahirkan bayi manusia. Wanita ini baru saja kehilangan tunangannya. Ia juga satu-satunya dokter hewan di sana. Ia membantu sapi itu. Dan saat mengeluarkannya, semua orang tertegun. Yang keluar bayi manusia. Wali kota segera mengetahuinya. Dia tahu skandal di daerah itu akan mempengaruhi reputasinya. Jadi dia memperingatkan semua orang untuk diam. Tak ada rekaman video, tak ada pemberitaan. Tetapi harus ada tempat untuk bayi itu. Mereka menemui pendeta lokal. Wajahnya sangat lusuh. Ia bahkan tak seperti pendeta saat membuka pintu. Setelah mendengarnya, dia segera berkata, "Bagaimana sapi bisa melahirkan manusia? Pasti seseorang sengaja memasukkan bayi ke perut sapi." Dan orang itu telah tiba di kota. Belum ada orang tua searogan itu. Ia bisa masuk ke bank sendirian. Dan setelah melihat seseorang, ia langsung menembaknya. Penjaga di belakang menembaknya. Dia seperti manusia biasa. Tapi dia balik menyerang. Dia datang ke penyimpanan bank. Dia mengatur bom dan meledakkannya. Dan ketika ia berhasil membukanya, ia tidak tertarik dengan uang di dalamnya. Dan hanya mengeluarkan arloji saku. Orang tua itu tersenyum. Ia berjalan keluar bank. 4 orang menembaknya bergantian. Tapi dia tidak merasakan apa-apa. Dengan tenang ia melewati penjaga. Ia berjalan keluar dan masuk mobil. Orang tua itu seperti mesin. Pria berkacamata mencabut kalungnya. Dan orang tua itu langsung tewas. Pria berkacamata menarik jari orang tua itu. Dan mengambil jam saku. Dan di dalam jam saku, terdapat koin perak. Pada malam koin perak muncul. Seekor sapi melahirkan anak manusia. Setelah bertemu pendeta, orang-orang menuduh pria bodoh ini. Tapi pada saat itu, pria bodoh mencuri bayinya. Dan berdiri di atap. Ia ingin mati dengan bayinya. Semua berusaha menghalangi. Tetapi pria bodoh tidak mendengarkan. Dia adalah iblis. Saat Elena datang, Elena membujuknya. Pria bodoh menyerahkan bayi itu. Dan dirinya. Setelah itu ia berkata, "Lihat aku, Bapa, ampunilah dosaku." Dia melompat tanpa ragu-ragu. Ketika wanita itu membersihkan TKP, dia menemukan di sekitar bayi ada koin perak lainnya. Apa ucapan pria bodoh benar? Apakah ada iblis di bumi? Elena pergi. Ia mengunjungi Bibi yang mengadopsi bayi. Bibi tenang saat Elena datang. Tapi ketika Elena mengatakan bayi itu mungkin tidak lama diadopsi Bibi, wajah Bibi langsung berubah. Saat itu, si bayi keluar. Elena tercengang. Bayi itu seperti alien. Ia besar dan mengerikan. Yang lebih menakutkan, dia masih memeluk Bibi. Mereka terlihat dekat. Lalu Bibi tersenyum mengerikan. Elena menjadi takut. Ia segera pergi dari sana. Tapi setelah dia pergi, Bibi berubah menjadi jahat. Suaminya benar-benar heran. Bahkan ia membunuh suaminya. Elena menelepon wali kota. Ia berencana membawa bayi itu ke rumah sakit untuk menerima pengobatan. Tapi saat mereka tiba di rumah Bibi, keduanya terpaku. Mereka memecahkan kaca.
dan mereka melihat ada jaring laba-laba di sana. Ini sangat aneh. Keduanya mengikuti ke pusat jaring. Ada sesuatu tergantung di dalamnya. Si pria merobek jaring itu. Ternyata itu manusia. Keduanya tidak berani bersuara. Mereka berusaha menemukan Bibi dan ingin membawa bayinya. Tapi Bibi begitu tenang. Anak ini adalah milikku. Tidak ada yang bisa membawanya. Bibi segera menusuk bahu si pria dan menendang Elena. Ketika Bibi akan membunuh mereka, pendeta dan penduduk tiba. Dia melihat Bibi dipengaruhi bayi itu. Bibi tiba-tiba menjadi ganas. Ia menghajar pendeta. Di masa lalu, pendeta juga menangani kasus koin perak, hingga seseorang terbunuh. Penduduk mencoba menembak Bibi. Bibi langsung terjatuh. Mereka membawa Bibi ke ambulans dengan si pria. Tapi saat itu, Bibi tiba-tiba bangun. Tanpa berekspresi, dia mengeluarkan boneka dan mengatakan sesuatu. Anehnya, muncul raksasa berkaki 8 di jalan. Ia memukul ambulans dengan satu tangan. Ambulans seperti begitu ringan. Pintu belakang terbuka, dan Bibi di dalam mobil. Dia tersenyum aneh. Selamat tinggal. Anakku datang menyelamatkanku. Setelah Bibi keluar, dia menemui pendeta. Ia meminta koin perak. Pendeta menolaknya. Dalam keputusasaan, dia melemparkan peluru ke air suci dan memasangnya. Ia menembaknya, dan Bibi benar-benar tewas. Pada saat itu, Elena yang bersembunyi dikepung oleh monster. Giginya sudah bersiap. Elena tahu ia akan ditelan. Pria di ambulans menelponnya. Dia berkata Bibi memiliki boneka. Boneka itu bisa mengontrol monster. Elena segera menghancurkan boneka. Tiba-tiba, monster menjerit dan masuk ke sumur. Elena hanya bisa berbaring ketakutan. Peristiwa aneh di kota terselesaikan. Tapi koin perak misterius ini seperti memiliki kekuatan mengerikan. Coba bayangkan, jika 30 koin terkumpul, seperti apa hasilnya? Ini adalah drama Spanyol 30 Monedas, sebuah teror dari sejarah masa lampau. Begitu drama ini disiarkan, responnya luar biasa. Banyak komentar yang diberikan. Sangat lengkap, ketegangan yang melampaui akal sehat. Harus dimiliki semua film horor.